Kelahiran pedang iblis bab 711 hidup. Flying Demon tetap diam saat Nuh melewati terobosannya. Dia datang untuk memperingatkannya bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi, tetapi situasi memaksanya untuk menghentikan tindakannya. Nuh maju ke tahap yang solid, dan itu adalah proses yang dia tidak berani ganggu. Masalah reruntuhan mansion terus runtuh saat nafas dari elemen kegelapan yang terkandung di dalamnya mencapai dantian Nuh. Hukum yang dibawa oleh nafas itu menyuburkan struktur pusat kekuasaan Nuh dan memperbaiki strukturnya. Pencerahan pada bagian destruktif dari individualitasnya menyadarkannya saat dantiannya meremas cairan bread di dalamnya. Bentuk tajam dari energi hitamnya memadat hingga menjadi pecahan kecil yang memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan. Kehancuranku selesai, Nuh berpikir ketika dantiannya mulai stabil, dan teknik kultivasinya berhenti meningkatkan kecepatan penyerapannya. Gelombang ketajaman menyebar dari sosoknya ketika dia membuka matanya dan semakin menggoyahkan puing-puing mansion yang tersisa. Debu menumpuk di sekitar Nuh saat dinding dan lantai yang rusak hancur di bawah tekanan breadnya, tetapi Flying Demon tidak bisa melihat kepuasan apapun di matanya. Kekuatannya telah meningkat lagi, tetapi dia harus membayar mahal untuk itu. Pangeran, kita harus pergi. Sampul Dreaming Demon tidak akan bertahan lama, dan lawanku berhasil melarikan diri. Flying Demon berkata ketika dia mendarat di sebelah Nuh dan menunggu jawabannya. Dreaming Demon juga muncul di langit pada saat itu, dan dia hanya bisa menghentikan jejaknya ketika dia melihat situasi di lapangan. Fokus penuhnya adalah memblokir tanda-tanda pertempuran agar tidak bocor di luar mansion, dan itu bukan masalah sederhana. Medan perang itu telah melihat pertarungan antara dua pembudidaya yang mendekati peringkat kelima, dan dia harus menahannya sambil juga memodifikasi pemandangan yang dilihat dari luar. Satu-satunya keberadaan yang bisa melihat metodenya adalah bangsawan peringkat 5 di daerah itu, tetapi Flying Demon tetap sibuk seperti yang mereka rencanakan. Jadi, dia sedikit terkejut saat melihat reruntuhan dan tingkat kultivasi Nuh. Jelas bagi kedua iblis bahwa balas dendam Nuh tidak hanya memengaruhi emosinya dan dia masih dalam proses menerima keadaan barunya. Namun, mereka harus pergi karena pasti ada bala bantuan dalam perjalanan mereka. Kehancuran hanyalah setengah dari jalanku, tapi ciptaanku berjuang untuk terwujud. Kematian mengelilingi saya, tetapi ada juga kehidupan di jalan saya. Nuh mengalihkan pandangannya ke arah para tetua di dekat ketika dia memikirkan itu. Mereka mendesaknya untuk pergi, tetapi mereka tidak berani bergerak di depannya. Kemudian, sosok June muncul di benaknya. Saya adalah iblis yang berjuang untuk mendapatkan kekuatan, tetapi saya memiliki orang-orang yang saya sayangi. Dualitas ini ada di dunia, sama seperti itu ada dalam individualitas saya. Nuh berpikir ketika para iblis menunjukkan seringai bahagia pada tatapannya. Arthur, Tisha, kata Noah, dan para tetua menjadi marah saat mendengar dia memanggil mereka dengan nama asli mereka untuk pertama kalinya. Tembok ini menyaksikan kelahiran orang-orang yang mengizinkan saya berkultivasi. Keduanya mati karena saya. Kedua iblis itu tidak mengatakan apa-apa saat mendengar kata-kata itu. Mereka juga telah menanggung bagian dari tragedi, dan peristiwa setelah pengasingan hanyalah bagian dari rintangan yang harus mereka atasi dalam hidup mereka yang panjang. Di sisi lain, Nuh masih muda, dan kekuatan pusat kekuatannya hanya membuat usianya semakin luar biasa. Namun, dia masih harus terbiasa dengan berapa banyak hal yang hilang dari penderitaannya setelah menghabiskan waktu berabad-abad jauh dari perjuangan dunia fana.
Aku tidak akan berhenti untuk mencapai bintang-bintang, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak akan menghargai apapun. Mari tinggalkan kehidupan di tempat kematian ini setelah kita membersihkannya. Perintah Nuh, dan iblis dengan cepat mulai menjarah medan perang setelah perintahnya. Mereka tidak sepenuhnya memahami kata-kata Nuh, tetapi mereka dapat menebak apa yang dia maksud di bagian terakhir. Flying Demon terbang ke pusat area dan melepaskan pecahan es saat mereka selesai menjarah. Lapisan es terbentuk di medan saat pecahan menyentuhnya, dan suhu di area tersebut turun saat bunga putih naik dari tanah beku. Mansion sisa-sisa, medan, dan bahkan bagian dari dinding pertahanan melihat bunga-bunga yang terbuat dari es tumbuh dari permukaannya dan menciptakan pemandangan yang murni. Tentu saja, bunga-bunga itu tidak hidup, tetapi tumbuh dari pertempuran puing-puing dan mengungkapkan rasa hidup dalam prosesnya. Flying Demon tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud Nuh dengan kata-katanya, tetapi jelas bahwa dua orang yang penting baginya telah meninggal di mansion. Jadi, dia membuat kuburan. Brett yang berantakan masih tertinggal di area yang membeku saat bunga menyentuhnya, yang menghapus hampir setiap jejak pertarungan antara Noah dan Thomas. Dreaming Demon kembali ke sebelah Nuh ketika dia selesai mengumpulkan kekayaan yang masih utuh di antara reruntuhan dan berbalik membidik pekerjaan kekasihnya. Berapa banyak musuh yang tersisa? Dia bertanya. Cukup banyak, dan mereka semua lebih kuat dariku, jawab Noah. Siapa yang terkuat? Dia bertanya lagi. Nuh berbalik ketika mendengar pertanyaan itu, dan dia menunjukkan senyum lemah sebelum menjawab. Langit dan bumi, tentu saja. Kemudian, dia memberikan pandangan terakhir pada pekerjaan Flying Demon sebelum bergerak menuju matriks teleportasi yang terhubung ke dimensi terpisah. Kedua iblis dengan cepat mengikutinya, dan mereka bertiga menghancurkan pintu segera setelah mereka kembali ke dalam terowongan. Dreaming Demon melepas tudungnya, yang mengungkapkan ekspresi lelahnya, dan dua lainnya dalam kelompoknya mengikuti teladannya. Nuh agak pucat karena semua luka yang diderita tubuhnya, dan dia merasa perlu hibernasi untuk mempercepat proses penyembuhan. Sebaliknya, Flying Demon tampak baik-baik saja. Lawannya lebih lemah darinya, dan dia mempertahankan tempat yang lebih tinggi selama seluruh durasi pertempuran. Bangsawan berhasil lolos karena Flying Demon tidak bisa mengejarnya kota Moss Grove. Aku mungkin akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kamu bisa menangani masalah di negara Utra sendiri, kata Nuh sambil bergerak menuju salah satu guanya sambil menelan seteguk darah yang sudah naik melalui tenggorokannya. Apakah Anda ingin kami fokus pada sesuatu yang khusus? Flying Demon bertanya ketika dia melihat Nuh perlahan menjauh dari mereka. Cobalah untuk menemukan sesuatu tentang keluarga Balor. Tetapi jangan pernah mengungkapkan bahwa kamu tertarik padanya, jawab Noah sebelum berhenti dan berbalik ke arah kedua tetua ketika dia ingat untuk mengatakan sesuatu. Benar. Terima kasih atas bantuanmu. Balas dendamku akan tetap tertahan jika bukan karena kamu. Kelahiran Pedang Iblis bab 712 res. Hidup kami juga akan tertunda jika Anda tidak menyelamatkan kami. Beristirahatlah, Pangeran. Anda telah meningkat lagi tanpa sepenuhnya menyerap keuntungan yang diberikan oleh terobosan masa lalu Anda. Serahkan bangsa Utra kepada kami untuk saat ini. Setan mimpi berkata, dan kedua tetua mengungkapkan ekspresi tegas pada kata-katanya. Nuh merasakan gelombang kelelahan memenuhi tubuhnya dan memutuskan untuk berolahraga sedikit sebelum pergi untuk mencapai salah satu guanya. Pertarungan melawan Thomas telah melukainya,
tapi sebagian besar luka itu bisa dihindari jika dia menggunakan semua kemampuannya. Namun, dia harus tetap tidak diketahui, atau setidaknya menghindari meninggalkan petunjuk yang tak terbantahkan di tempat kejadian. Tudung itu akan melindunginya dari alat perekam, tetapi dia masih harus menghindari penggunaan gerakan khasnya. Tubuhnya telah membayar harga untuk mengalahkan pembudidaya peringkat 5 yang tidak lengkap hanya dengan menggunakan kemampuan baru, tetapi jumlah kerusakan itu adalah sesuatu yang bisa dia tahan. Nuh menghabiskan bulan-bulan berikutnya dalam hibernasi sebagian. Dia tidur dan bangun hanya untuk memakan sebagian dari sumber nutrisi di dalam cincin antariksanya. Energi yang terkandung dalam dantian Thomas mempercepat proses penyembuhan, namun angin topan itu bahkan telah mematahkan tulang-tulangnya yang kokoh. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk sembuh bahkan dengan khasiat penyembuhan yang diwariskan dari tubuh Yin. Namun, Nuh tidak terburu-buru, dan suasana hatinya juga cukup aneh. Keluarga Balvan tidak ada lagi, dan bangsa Utra tidak memiliki banyak daya tarik tampaknya. Itu masih mengandung banyak sumber daya karena semua keluarga bangsawan tinggal di sana, tetapi mereka juga tidak menarik minat Nuh. Dia tidak membutuhkan apapun selain bahan untuk eksperimennya, dan Hif hanya akan memberi mereka satu permintaan. Kehancuranku sudah selesai. Pedang saya telah memutuskan nasib yang dipilih oleh langit dan bumi, Nuh berpikir selama hibernasinya. Tapi saya hanya akan meninggalkan apa-apa di sekitar saya jika saya tidak mulai membuat. Pikirannya terfokus pada dantiannya dari waktu ke waktu. Dan kristal tajam itu memancarkan kekuatan destruktif yang sama seperti yang muncul ketika nafas miliknya berada dalam tahap cair. Kekuatan itu telah tumbuh dalam intensitas ketika nafasnya mencapai tahap padat, dan bahkan mulai mempengaruhi lapisan materi yang lebih dalam. Individualitasnya mengubah dunia langit dan bumi menjadi energi utama yang dapat dia gunakan, tetapi dia masih kekurangan sarana untuk membangunnya. Menggabungkan rune pemakan kehendak dengan metode penempaan elemental adalah langkah pertama menuju penciptaan. Nuh berpikir sambil makan pil lain yang terbuat dari binatang ajaib peringkat 4. Aku hanya perlu sembuh sebelum aku bisa fokus memanen semua keuntungan dari terobosanku. Wajah June muncul dalam penglihatannya saat dia mulai memikirkan aspek kreatif dari individualitasnya. Dia adalah ekspresi kehidupan dalam benaknya dan seseorang yang dapat mendorong dorongan Nuh untuk berkreasi lebih jauh. Aku ingin melihatnya. Nuh berpikir sebelum tertidur untuk melanjutkan pemulihannya. Waktu berlalu dengan tenang di area dimensi terpisah di bawah negara Utra. Berita kehancuran keluarga Balvan tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke seluruh negeri. Sudah jelas bahwa penyerang rahasia memiliki akses ke aset di puncak peringkat keempat, tetapi serangan terakhir mengungkapkan bahwa mereka juga dapat melepaskan sesuatu di peringkat kelima. Seluruh keluarga berukuran sedang telah musnah, dan para penyerang bahkan tidak peduli bahwa rumahnya berada tepat di sebelah dua keluarga bangsawan berukuran besar. Tidak ada yang aman lagi. Dan para bangsawan hanya bisa mengalihkan pandangan mereka ke arah dua area ramai yang belum mengalami serangan apapun. Yang pertama ada di perbatasan utara dan menggunakan ancaman ibu kota untuk menakut-nakuti para penyerang yang bersembunyi. Yang kedua melihat keluarga-keluarga yang setia pada penyebab berkelompok di dekat sisi timur negara. Para bangsawan di daerah selatan tahu bahwa mereka harus pergi, tetapi mereka harus memutuskan pihak mana yang harus dipercaya sebelum itu. Keluarga Elbas tidak ikut campur bahkan setelah penghancuran Balvan, dan para bangsawan yang setia mulai kesal dengan perilaku itu. Rumah mereka diserang dan digerebek,
tetapi penguasa mereka bahkan tidak menangani masalah ini. Di sisi lain, keluarga yang setia pada penyebab tidak menderita sama sekali pada periode itu. Semakin banyak bangsawan mulai beralih sisi dan memilih untuk bergerak menuju wilayah timur bangsa. Flying Demon dan Dreaming Demon mengeksploitasi situasi itu untuk menyerang para bangsawan yang masih mengikuti keluarga Elbas dan bergerak menuju perbatasan utara. Ketakutan terus menyebar ke seluruh negeri, yang tampaknya disandera oleh ancaman tak terlihat yang mampu menyerang siapapun. Sarang hanya diuntungkan dari situasi itu karena iblis terus menjarah sumber daya dan kreasi berharga dalam jumlah besar yang tidak dapat dibeli dari luar negeri. Kekayaan yang diperoleh dari keluarga kecil dan menengah tidak seberapa dalam perspektif HIV. Hanya barang dan penemuan yang sudah selesai yang berharga karena 37 dapat merekayasa baliknya dan memperluas pengetahuan kekuatan keempat di tanah fana. Ada juga sejumlah besar gulungan dan buku tebal yang menggambarkan teknik dan mantra yang disimpan dengan hati-hati oleh sarang dan mulai dipelajari segera setelah barang-barang itu mencapai benua. Berita kehancuran keluarga Balvan akhirnya menyebar bahkan ke luar negara Utara, dan akibatnya banyak mata tertuju pada HIV. Seluruh dunia tahu tentang Nuh dan permusuhannya dengan keluarganya, tetapi benda-benda bertulis yang selamat dari serangan itu tidak mengungkapkan bukti yang memberatkan. Nuh dan para tetua berhati-hati selama penggerebekan itu, dan perilaku itu terbayar karena tidak ada yang bisa mulai menyalahkan HIV. Nuh bangun sepenuhnya sembuh pada periode itu, dan dia mulai fokus pada kemampuannya daripada memikirkan situasi politik di dunia luar. Terlalu banyak yang harus dilakukan dengan terobosannya, dan terlalu banyak untuk bereksperimen. Tahun-tahun pasti berlalu saat dia fokus pada dirinya sendiri dan jalan di depannya. Dia telah mencapai salah satu tujuan seumur hidupnya, namun masih ada ambisi yang mendorongnya untuk menjadi lebih kuat. Juga, June ada di suatu tempat di tanah fana, dan dia memiliki terowongan yang bisa membawanya kemanapun dia mau. Nuh tidak pernah sangat ingin melihatnya, tetapi dia dapat menebak bahwa keinginannya berasal dari individualitasnya. Kehancurannya telah selesai, tetapi keberadaannya diupayakan untuk keharmonisan, yang hanya dapat ditemukan dalam kehidupan yang menginspirasi dalam kasusnya. Iblis ada bersamanya, tetapi mereka paling banyak berteman dan tidak bisa dibandingkan dengan kekasihnya dalam hal kepentingan. Namun, Flying Demon mengiriminya pesan selama tahun kedua pengasingannya. Kami berencana untuk menyerang akademi, dan kami membutuhkan pengetahuanmu, Pangeran. Kelahiran Pedang Iblis bab 713 Sumpah. Akademi Kerajaan Negara Utara dulunya adalah tempat di mana banyak studi dan pakar berkumpul untuk meneliti setiap aspek bidang biara. Fasilitas itu dan ibu kota digunakan untuk menyimpan barang, teknik, dan mantra bertulis dalam jumlah tertinggi, tetapi semuanya telah berubah setelah jatuhnya bagian tanah abadi. Dataran benua baru mengandung begitu banyak bread sehingga sebagian besar formasi tidak memerlukan kredit obsidian untuk bekerja. Dan itu hanya keuntungan paling dasar. Keputusan Royals untuk pindah sepenuhnya didukung, serta menggunakan pantai tenggara benua baru sebagai markas baru mereka. Namun, ibu kota dan akademi masih merupakan struktur penting di negara Utara, dan mereka pasti memiliki kekayaan yang tidak bisa ditandingi oleh para bangsawan. Setan jelas akan memutuskan untuk menargetkan mereka begitu lingkungan politik negara mengizinkannya. Saya tidak berhasil mencapai banyak hal dalam periode ini. Tetapi belajar lebih banyak tentang wilayah negara itu mungkin pada akhirnya akan membawa saya ke bulan Juni, Nuh berpikir ketika dia mendengarkan pesan tetua itu.
Juga, ini waktu yang tepat untuk mengisi fasilitas itu. Keluarga Elbaz tidak ikut campur pada tahun-tahun itu, dan kekuatan HIV yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi. Namun, mereka tidak peduli tentang dampak yang mungkin menimpa para bangsawan begitu Royals turun tangan. Sarang ada di sana untuk menangkap salah satu dari 3 negara besar dan merebut sumber daya sebanyak mungkin. Kesejahteraan para bangsawan bahkan tidak terlintas dalam pikirannya. Para tetua hanya memutuskan untuk mengeksploitasi kesempatan yang hanya dapat menguntungkan mereka selama penggerebekan tidak terhubung ke HIV. Aku ikut, jawab Noah melalui buku catatannya. Aku hanya perlu melakukan beberapa persiapan dan menghapus sumpah. Setiap siswa akademi harus bersumpah sebelum bergabung dengan fasilitasnya, dan Nuh masih melakukan hal itu di masa lalu. Dia tahu pasti posisi Royal Academy, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya sebelum menghapus perjanjian yang telah dia segel saat dia menjadi murid. The Royals mungkin telah memindahkan fasilitas itu juga, tapi kita bisa pergi ke sana dan melihatnya sendiri. Selama mereka terus mengabaikan kita, kita bisa terus merampok. Nuh berpikir sebelum memfokuskan gelombang mentalnya yang padat pada tubuhnya. Sumpah yang disegel sejak lama tidak terpengaruh oleh fusinya karena sifat halusnya, yang berarti masih ada di suatu tempat di dalam tubuhnya. Sumpah biasanya licik dan sulit ditemukan, tetapi tablet marmer di akademi hanyalah item peringkat 4. Pikiran peringkat 5 Nuh bisa melihatnya selama fokus pada kehadiran eksternal apapun. Gelombang mental menyebar melalui kulit, otot, tulang, dan organ dalamnya, dan bergetar sesuai dengan aura uniknya. Tubuhnya mulai bergetar bersamaan dengan gelombang mentalnya, tetapi beberapa titik tidak bereaksi. Bintik-bintik itu segera melepaskan 2 rune kecil yang berjuang untuk tetap menempel pada organ di sekitar dantiannya. Rune itu mewakili sumpah yang telah dia ambil di masa lalu, dan salah satunya menghubungkannya dengan sarang, atau lebih tepatnya, dengan sekte iblis pengejar lama. Sebaliknya, yang lain mewakili sumpahnya dengan akademi, dan itu harus dihapus jika dia ingin mengungkapkan posisinya. Gelombang mental Nuh mengelilingi rune dan mulai melepaskan individualitas destruktifnya. Rune itu berjuang dan mencoba untuk menghancurkan diri sendiri saat menembak ke arah dantiannya, tetapi gelombang berat yang tajam keluar dari pusat kekuatannya dan membantu energi mentalnya. Metode Nuh tidak dapat mencegah ledakan, tetapi sebagian besar energi yang terkandung dalam rune telah habis sebelum ledakan. Luka kecil dan getaran menyebar di pinggang rendah Noah, tetapi kemampuan penyembuhannya dengan cepat muncul untuk memperbaiki dan menahan kerusakan. Sumpah memang menyebalkan untuk dihadapi. Nuh berpikir ketika dia menyaksikan luka yang disebabkan oleh rune. Tubuhnya kokoh di luar akal sehat, tetapi sifat pertahanannya tidak aktif selama ledakan. Seolah-olah ia dengan rela menerima untuk dilukai oleh energi itu. Itu adalah salah satu masalah berurusan dengan sumpah. Penerimaan kultivator saat menyegel perjanjian akan mencegah sebagian besar metode pertahanan setelah sumpah dilanggar, yang merupakan aspek yang mengancam dari barang-barang yang tertulis itu. Nuh menunggu tubuhnya sembuh sebelum mengirim pesan kepada para tetua dengan koordinat yang tepat dari Akademi Kerajaan. Kemudian, dia mengalihkan fokusnya pada kemampuannya lagi. Pengasingan selama 2 tahun telah memungkinkannya untuk meningkatkan mantranya, tetapi sebagian besar keterampilan lamanya tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan individualitasnya. Mantra ledakan kegelapan dapat membawa aspek destruktif dari keberadaannya, dan mantra lubang hitam dapat menahan keserakahannya.
Tetapi mantra itu tidak memantulkannya bahkan ketika digabungkan menjadi satu serangan. Hal yang sama berlaku untuk Darkrai, Dark Cover, dan mantra Wap, yang tidak cocok untuk individualitas Nuh yang tajam. Hanya serangan mentalnya yang mampu mengungkapkan beberapa aspek keberadaannya karena hubungannya yang erat dengan energi mentalnya, tetapi bahkan itu tidak sepenuhnya miliknya. Seni bela diri cakar naga dan rune saya adalah asli yang mencerminkan diri saya sendiri, dan kekuatan mereka jauh di atas kemampuan saya yang lain. Nuh berpikir sambil fokus. Ini adalah jalan yang benar, tetapi saya perlu memperdalam kreasi saya untuk memanfaatkan sepenuhnya individualitas saya. Nuh tahu bahwa jawaban atas masalahnya saat ini ada dalam dua metode inskripsinya. Tahun-tahun yang dihabiskan dalam pengasingan telah memungkinkannya untuk meningkatkan semua kemampuannya. Tetapi dia perlu menggunakan kedua metode prasasti jika dia ingin mendorong pelatihannya ke tingkat berikutnya. Ada teknik kultivasinya untuk ditingkatkan, dan dia belum menemukan cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ketiadaan rune kesier ke-6. Butuh bertahun-tahun sebelum gilirannya tiba, jadi dia harus membuat metode pelatihan alternatif yang layak. Senjatanya juga mendekati batasnya, dan mereka tidak akan mengikutinya begitu dia mulai mengandalkan seni bela dirinya lagi. Namun, metode prasastinya tampak agak terbatas sekarang karena dia telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Barang-barang material dan keinginan yang terkondensasi adalah alat yang kuat dan berguna, tetapi Nuh hanya menginginkan yang terbaik untuk pusat kekuasaannya. Itulah alasan mengapa dia tidak fokus pada metode latihannya begitu luka yang diderita di rumah Balvan sembuh. Dia telah memutuskan untuk menyesuaikan kecakapan bertarungnya dengan kekuatan barunya sebelum mengalihkan seluruh konsentrasinya dalam menemukan alat yang akan mendorong semua ciptaannya ke tingkat yang baru. Saya perlu memadukan metode prasasti saya. Nuh berpikir sebelum mengaktifkan teknik deduksi ilahi dalam kesunyian guanya. Kelahiran Pedang Iblis bab 714 perak. Rencana Nuh sangat sulit, tetapi dia harus mengejarnya jika dia ingin terus berjuang menuju peringkat yang lebih tinggi. Metode penempaan elemental telah menunjukkan keterbatasannya di masa lalu, dan studi tentang rune yang memakan Will melaporkan masalah serupa. Bahkan metode prasasti yang paling menonjol akan memiliki batasan pada ajarannya karena kebanyakan kultivator akan mulai hanya berfokus pada diri mereka sendiri setelah mencapai tingkat tertentu. Pakar yang perkasa akan kehilangan minat untuk membuat sekolah yang bisa dipelajari orang lain di beberapa titik. Jalan menuju jajaran dewa tidak memungkinkan banyak penyimpangan dan membutuhkan waktu pengasingan yang lama sehingga para pembudidaya tidak dapat menghabiskan waktu untuk memikirkan orang lain. Hanya mereka yang perlu menghentikan kemajuan mereka untuk memperdalam pemahaman mereka yang akan menghabiskan waktu di antara para pembudidaya lain yang memiliki masalah serupa. Selain itu, para ahli biasanya tidak mau membagikan penemuan yang telah mereka teliti selama puluhan tahun. Ada banyak organisasi yang mengontrol dan mentranskrip sekolah semacam itu karena menguntungkan mereka untuk merusak pembudidaya yang menjanjikan yang dapat lebih meningkatkan pengetahuan mereka. Tentunya setiap organisasi hanya akan mengikuti kemauan dan kebutuhan pemimpinnya. Keluarga Elbas berusaha keras untuk tidak terkalahkan dalam bidang biarawati sambil juga mempertahankan kendali atas talenta bangsanya. Akademi Kerajaan adalah organisasi yang telah menetapkan Royals untuk tugas itu, dan dunia tahu bahwa itu telah menjadi organisasi yang sukses. Seiring berjalannya waktu, setiap organisasi akan melihat perubahan dalam tata letak atau posisinya, dan Royal Academy tidak terkecuali.
Fasilitas baru yang dibangun di benua baru jauh lebih baik daripada versi sebelumnya, tetapi persyaratannya jauh lebih ketat. Keluarga Elbaz memegang kendali penuh atas sisi tenggara di bidang tanah abadi, yang memungkinkannya menetapkan aturan apapun yang diinginkannya. Mengalahkan keluarga kerajaan sebelumnya telah membuatnya mengendalikan negara yang luas dengan sistem politik yang terfragmentasi dan penuh dengan kekuatan yang berbeda. Elbaz telah memanfaatkan lingkungan itu untuk menjadi lebih kuat. Tetap saja, ada batasan seberapa banyak yang bisa dicapai dengan begitu banyak pengkhianatan yang menunggu. Royals harus menemukan kompromi dalam aturan mereka, tetapi itu tidak diperlukan di benua baru. Tanah itu kosong, dan mereka hanya bisa memberikan akses kepada bangsawan yang menyegel fakta yang menguntungkan mereka. Masuk akal jika mereka mengalihkan fokus mereka dari negara Utara pada saat itu. Kontrol total lebih baik daripada memerintah dengan kompromi. Akademi kerajaan di negara Utara kehilangan banyak arti pentingnya saat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan benua baru itu terungkap. Penggerebekan yang diderita oleh negara bahkan mempengaruhi citranya di mata para bangsawan karena keluarga Elbaz tidak lagi merasa seperti penguasa sejati. Namun, hal itu tidak mempengaruhi niat Hif untuk menyelidiki fasilitasnya. Apakah menurutmu masih ada sesuatu di dalamnya? Flying Demon bertanya saat melihat ke atasnya. Kedua iblis, Nuh, Daniel, dan pasukan manusia dari sarang, telah berkumpul tepat di bawah tempat di dalam hutan Arolyak tempat akademi seharusnya berada. Daniel memiliki sumpah yang lebih ketat dibandingkan dengan Nuh karena dia telah bekerja sebagai alkemis di dalam fasilitas tersebut setelah lulus. Amos tidak bisa memecahkannya sehingga dia tidak bisa memberikan informasinya kepada kelompoknya. Namun, dia telah memutuskan untuk bergabung dalam serangan itu setelah mendengarkan rencana Nuh, yang berarti bahwa apa yang dia ketahui tepat sasaran. Sumpah akademi hanya mencakup aspek penyebaran penelitian dan rahasianya, tetapi mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan serangan kekuatan luar. Lagi pula, ada keberadaan peringkat 6 yang mendukung organisasi yang mengaturnya. Keluarga Elbaz lebih suka membiarkan kemungkinan itu terbuka untuk memancing beberapa pemberontak daripada membuat sumpah yang lebih keras yang dapat menakut-nakuti calon siswa. Juga, akademi memiliki beberapa metode pertahanan tercanggih di seluruh negara, yang menakuti kekuatan yang berniat buruk. Tentu saja, tindakan seperti itu tidak mempertimbangkan dimensi terpisah yang dirancang oleh Divine Architect. Bangsawan pendiam kita ada di sini, jadi pasti ada sesuatu yang berharga. Dreaming Demon berkata sambil melirik Daniel. Tidak masalah. Nuh ikut campur dalam diskusi pada saat itu. Lagi pula, kita harus datang ke sini. Para tetua fokus lagi pada kata-katanya dan menutupi wajah mereka. Formasi sudah ditetapkan, dan rombongan hanya menunggu perintah Noah sebelum memulai operasi. Hanya sebulan telah berlalu sejak dia mengungkapkan koordinat akademi. Tetapi para tetua berhasil mempersiapkan segalanya dalam waktu singkat itu. Tidak perlu dikatakan bahwa Nuh tidak berhasil mencapai banyak hal pada waktu itu. Tetapi kecakapan pertempurannya tetap mencapai puncaknya. Dia akan membutuhkan metode yang lebih baik untuk meningkatkan lebih lanjut, jadi dia tidak keberatan keluar dari pengasingannya untuk bergabung dalam penyerbuan. Sebenarnya, dia telah meminta untuk diberitahu tentang hal itu. Keluarga bangsawan tidak memiliki teknik dan mantra elemen kegelapan yang berguna untuk levelnya, tetapi simpanan akademi masih bisa berisi sesuatu yang berharga baginya. Ayo pergi, kata Noah, dan kelompok itu menginjak matriks teleportasi di tanah coklat. Cahaya Arai mengisi pandangan mereka sesaat,
dan bangunan akademi yang dipoles menjadi terlihat ketika Halo menghilang. Bagian dalam akademi tidak banyak berubah pada tahun-tahun itu. Masih ada sungai panjang yang memisahkan fasilitas dari tempat tinggal para siswa. Beberapa bangunan baru telah muncul, tetapi Nuh tidak dapat melihat perbedaan yang signifikan. Namun, semua orang merasakan sesuatu yang aneh segera setelah gelombang mental mereka menyebar di lingkungan itu. Tidak ada orang di sini. Dreaming Demon ditransmisikan melalui kesadarannya kepada Nuh dan kekasihnya. Nuh segera menoleh ke arah Daniel dan memperhatikan bahwa ekspresinya sama bingungnya dengan mereka. Daniel tidak bisa berkata banyak dalam situasi itu, tapi semua orang bisa mengerti bahwa ada yang tidak beres hanya dengan meliriknya. Aset manusia meskipun tidak memiliki kecepatan berpikir yang sama dan ditetapkan untuk mengikuti perintah Pangeran Iblis tanpa ragu-ragu bahkan untuk sesaat. Mereka meninggalkan barisan segera setelah pikiran mereka stabil, menyebar ke banyak bangunan di area tersebut. Para pembudidaya heroik dalam kelompok membatasi diri mereka untuk mengamati untuk melihat apakah mereka memicu suatu tindakan pertahanan. Dan bahkan Daniel menatap pasukan manusia itu tanpa melangkah lebih jauh. Pikirannya menjadi lebih berpengalaman untuk apa yang menyangkut situasi itu, dan dia juga menerima bahwa dia dapat menggunakan pembudidaya peringkat 3 sebagai umpan meriam di levelnya. Tidak ada yang terjadi pada awalnya, tetapi getaran memenuhi akademi segera setelah salah satu pembudidaya manusia mencapai sebuah bangunan. Langit-langit akademi runtuh bersamaan dengan getaran itu, dan 3 sosok berambut perak muncul di langit saat dunia luar terungkap. Haha, pangeran kedua benar. Kalian para tikus harus segera menyerang tempat terlantar ini, kata salah satu tokoh sesaat sebelum melepaskan aura peringkat 5 puncak. Kelahiran Pedang Iblis bab 715 Golem. Pangeran kedua biasanya benar dalam hal pencuri, kata salah satu pembudidaya berambut perak sebelum menyebarkan auranya juga. Satu-satunya wanita dalam alas yang melayang di langit menambahkan sesuatu. Pangeran kedua dan putri pertama akan kecewa mengetahui bahwa kekuatan mereka hanya sebesar ini. Auranya pun menyebar, dan kelompok dari Hif takjub melihat mereka semua berada di puncak peringkat kelima. 3 pembudidaya peringkat 5 puncak telah muncul setelah menghancurkan bagian atas bukit yang menyembunyikan akademi. Aura mereka jatuh ke tanah dan penyerangan para penyerang memberikan tekanan pada mereka. Nuh memadatkan kesadarannya dalam lingkup mentalnya dan mengandalkan sifat intrinsik dari gelombang mentalnya untuk bertahan dari tekanan itu. Daniel dan para tetua melakukan hal yang sama ketika 3 aura peringkat 5 puncak memperindah mereka. Gelombang mental yang padat dipenuhi dengan perasaan yang kuat mencoba merembes melalui dinding lautan kultivator kesadaran. Tetapi sulit untuk mempengaruhi penyihir pada level yang sama hanya dengan pikiran dan jarak itu. Tetap saja, Daniel pingsan dalam beberapa detik, dan pembudidaya manusia yang menyebar ke seluruh area langsung runtuh ketika mereka bersentuhan dengan energi itu. Mereka adalah penyihir peringkat 3, jadi pikiran mereka hanya bisa runtuh di bawah tekanan yang dilepaskan oleh 3 pembudidaya berambut perak. Kita harus mundur, Nuh berpikir ketika dia fokus untuk mengatasi tekanan. Kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh gelombang mentalnya mencegah aura dari ketiga Royals menyentuh pikirannya, tetapi mereka pasti akan memahami identitasnya jika mereka terus melakukannya. Hanya satu hembusan elemen bayangan yang cukup untuk mengungkapnya, dan Hif tidak dapat menghadapi konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh semacam itu. Dreaming Demon dan Flying Demon berbagi pemikiran yang sama.
Tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan kekuatan seperti itu. Dreaming Demon adalah yang pertama terbiasa dengan tekanan, dan dia dengan cepat menggunakan kuncinya untuk mengaktifkan kembali matriks teleportasi. Tidak terlalu cepat. Wanita di udara berkata sambil melambaikan tangannya untuk membuat rangkaian batu api yang mulai jatuh ke arah 4 penyerbu. Dreaming Demon terpaksa menghentikan aksinya untuk bertahan melawan mantra kerajaan. Flying Demon berhasil fokus ketika batu-batu besar mulai berjatuhan, dan dia dengan cepat membantu kekasihnya ketika dia merasakan ancaman itu. Udara di antara kedua kelompok menjadi dingin dan bunga-bunga putih mulai bermekaran di lintasan batu-batu besar. Gelombang mental yang padat juga menghalangi kemajuan mantra kerajaan, yang kehilangan banyak kekuatan sebelum mencapai bunga. Mantra Flying Demon runtuh dan meleleh ketika batu-batu besar yang berapi-api melepaskan kekuatan mereka pada mereka. Tetapi gelombang energi mental Dreaming Demon lainnya berhasil menghabiskan sisa kekuatan mereka. Wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut pada pemandangan itu, tapi perkataan teman-temannya memaksanya untuk fokus. Putri kedua, kamu terlalu meremehkan mereka. Salah satu Royals berkata. Kamu akan menodai harga diri ayah dengan cara ini. Aku akan turun tangan. Kultivator lain menambahkan keluhan sebelumnya. Putri kedua mendengus dan hendak menolak bantuan mereka ketika dia menyadari bahwa Noah juga berhasil fokus dan mencoba mengaktifkan matriks dengan kuncinya. Pangeran ketiga, pangeran pertama, mari kita akhiri bersama. Katanya pada saat itu, kami akan mempelajari identitas mereka melalui mayat mereka. Dua pembudidaya lainnya merobek salah satu rambut perak mereka atas kata-katanya dan merapal mantra bersamanya. Kelompok dari sarang melihat batu-batu api muncul kembali bersama dengan ular raksasa yang terbuat dari api dan serangkaian cabang api yang menyebar ke bawah. Mantranya terlalu cepat, dan bahkan Noah bisa mengerti bahwa teleportasi tidak akan cukup cepat untuk menyelamatkan mereka dari serangan yang masuk. Evaluasinya juga mempertimbangkan kemungkinan di mana mereka bertiga menggunakan serangan paling kuat mereka untuk memperlambat mantra Royals, tetapi hasilnya tidak akan berubah. Serangan akan mencapai mereka, dan mereka akan mati di bawah kekuatan ketiga pembudidaya peringkat 5 puncak itu. Noah tidak ragu untuk mengambil dan menghancurkan jimat Chasing Demon ketika dia menyadari bahwa dia tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Gelombang berat yang padat menyebar di lingkungan segera setelah dia mengaktifkan jimat, dan medan di sekitar grup mulai bergerak dengan kecepatan tinggi di bawah pengaruhnya. Tanah akademi retak, dan batu-batu besar mulai berkumpul di udara untuk membentuk bentuk yang sangat besar. Mantra Royals jatuh di medan terapung, tetapi aura semu peringkat 6 menyebar dari bumi yang tampaknya tidak berbahaya pada saat itu dan menangkis 3 serangan. Nuh harus menutup kesadarannya untuk fokus menangkis getaran yang diciptakan oleh bentrokan di atasnya, dan Flying Demon terpaksa melakukan hal yang sama. Dreaming Demon tidak terkecuali, tapi dia berhasil pulih lebih cepat dari teman-temannya untuk mengaktifkan kuncinya. Matriks teleportasi bersinar dan menyinari area gelap yang diciptakan oleh bayangan dari bentuk yang terus mengumpulkan medan di atas mereka. Royals tidak ingin melepaskan penyerbu dan menjawab ancaman baru dengan serangkaian mantra. Tetapi bentuk coklat itu terus bertambah besar dan melindungi para pembudidaya teleportasi heroik di bawahnya. Bahkan medan hutan Arolyak dipengaruhi oleh mantra yang terkandung dalam jimat Chasing Demon dan terbang menuju sosok kolosal. Bentuk coklat menjadi lebih detail karena lebih banyak bahan berkumpul di atasnya,
dan Royals di udara dapat segera menyadari bahwa mereka melawan golem raksasa dengan kekuatan 6 peringkat. Kebanggaan mereka meledak pada saat itu, dan mereka bertiga menggigit jari mereka untuk menggunakan beberapa tetes darah mereka untuk mengeluarkan kemampuan selanjutnya. Adegan menjadi berantakan ketika api mereka memakan darah mereka untuk menciptakan keajaiban. Beberapa bangunan akademi yang berhasil bertahan hingga munculnya golem hancur berantakan saat mantra baru menghantam lawan raksasa. Gelombang kejut dari pertempuran itu menyebar melalui hutan Aroliak dan membuat sebagian besar pohonnya menjadi debu. Tanah tidak pernah berhenti bergetar ketika ketiga pembudidaya peringkat 5 puncak itu melawan kuasi peringkat 6 yang lahir dari jimat. Golem itu meraung dan melambaikan tangannya yang besar, tetapi pangeran dan putri berada tinggi di udara dan menggunakan keuntungan itu untuk membuatnya lelah secara perlahan. Jimat Chasing Demon tidak memiliki sumber energi yang tak ada habisnya, dan golem itu dengan cepat menghabiskan bahan bakarnya untuk menghadapi serangan tanpa henti. Ketika cadangan energinya habis, ia hancur berantakan. Batu-batu raksasa menghujani reruntuhan akademi kerajaan, namun 3 pembudidaya peringkat 5 puncak hanya tertarik pada area yang dilindungi oleh golem dengan nyawanya. Mereka hanya bisa merasa kecewa ketika melihat tidak ada jejak penjajah di sana. Kelahiran Pedang Iblis bab 716 surat. Mereka menunggu kita. Dreaming Demon berkata ketika kelompok itu muncul kembali di dimensi yang terpisah. Daniel masih tidak sadar diri di tanah coklat, tetapi para tetua dan Noah tidak ragu untuk menghancurkan matriks teleportasi. Kemudian, mereka melaporkan kejadian itu kembali ke Hiv. Apa tadi? Flying Demon bertanya sambil berbalik ke arah Nuh. Jelas bahwa dia menenangkan raksasa golem yang muncul untuk membela mereka, dan dia tahu bahwa dia dan kekasihnya tidak memiliki akses ke kekuatan semacam itu. Kekuatannya juga mengejutkanku, kata Nuh saat dia mulai berbicara tentang jimat itu. Chasing Demon telah memberi saya barang itu ketika saya hanya seorang manusia kultivator. Flying Demon tidak bisa menahan tawa saat mendengar kata-katanya. Jimat itu berisi mantra semu peringkat 6, dan bahkan pembudidaya manusia yang paling menjanjikan dari negara-negara besar pun tidak memiliki akses ke barang serupa. Lagi pula, jimat itu bisa menyelamatkan nyawa para pembudidaya peringkat 5. Siapa yang begitu tanpa pamrih untuk memberikannya kepada manusia? Rasa benci patriark terhadap pendapat guru benar-benar tidak terbatas. Siluman bermimpi berkata sambil mengungkapkan senyumnya sendiri. Kamu menyelamatkan hidup kami sekali lagi. Flying Demon memasangkan pundak Nuh tanpa menghentikan tawanya. Kemudian, dia mengangkat Daniel yang tidak sadar diri untuk membaringkannya di pundaknya saat dia pergi ke bagian selatan dari dimensi yang terpisah. Serangan itu gagal, dan sudah waktunya untuk mengatur ulang risiko untuk memutuskan apakah tetap menyerang sepadan dengannya. The Hive kini mengetahui bahwa keluarga Elbas mulai ikut campur dalam situasi politik bangsa Utra. Kehancuran akademi kerajaan tidak bisa menjadi kasus, dan siapapun akan curiga bahwa para pembudidaya peringkat 5 puncak itu baru saja menunggu penyerang datang. Waktu mereka terlalu tepat, dan mereka akan berhasil merebut kelompok itu dari Hiv jika bukan karena jimat pengejar iblis. Makhluk di puncak peringkat kelima adalah eksistensi yang hanya bisa dikomando oleh pembangkitan tenaga listrik. Dan keluarga Elbas berhasil mengerahkan 3 dari mereka dengan begitu mudah. Nuh sudah mengevaluasi kembali kekuatan negara-negara besar setelah menyaksikannya. Dan para tetua melakukan hal yang sama. Hiv terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan seperti itu.
Kebetulan itu adalah organisasi terkuat setelah mereka. Menurutmu apa yang harus kita lakukan, Pangeran? Flying Demon bertanya saat kelompok itu berjalan menuju area selatan dimensi. Sarang telah kehilangan sebagian dari elit manusianya dalam serangan terakhir, tetapi mereka dapat dengan mudah diisi ulang berkat kekuatannya saat ini. Masalah sebenarnya adalah kurangnya target yang tersedia. Iblis telah menyerang setiap keluarga tak berdaya yang memihak Royals saat Nuh dalam pengasingan, tetapi sebagian besar bangsawan telah menemukan posisi aman saat itu. Penyebab telah mengumpulkan banyak pengikut karena ketidakpedulian keluarga Elbas, dan sebagian dari musuhnya telah dihancurkan. Namun, banyak keluarga juga berhasil mencapai ibu kota, yang membatasi kemungkinan HIV. Bagaimana situasi kota-kota lain? Nuh bertanya setelah dia menganalisis situasi di benaknya. Fakta bahwa semua bangsawan telah pindah ke daerah aman tidak menghilangkan setiap tempat berharga di negara Utra. Kota-kota besar yang pernah diperintah oleh keluarga besar masih ada, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka masih memiliki semacam kekayaan. Merampok kota hanya akan memberikan keuntungan kecil bagi HIV, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Penyebab mengelola satu area ramai, dan Royals mempertahankan yang lain, jadi tidak ada lebih dari yang bisa mereka targetkan. Flying Demon mengangkat bahu dan menunjuk ke arah bangsawan yang dibawanya. Kita perlu bertanya padanya ketika dia bangun. Kelompok itu terdiam pada saat itu dan kembali ke barisan di bawah keluarga Udye. Daniel terbangun di sepanjang jalan, tetapi bola mentalnya tampaknya telah mengalami beberapa cedera ketika aura peringkat 5 puncak menyapunya. Itu tidak dalam kondisi kritis, tetapi dindingnya hampir retak selama serangan mendadak itu. Pikirannya cukup lemah pada saat itu, dan dia harus menghabiskan waktu istirahat untuk memulihkannya ke kekokohan aslinya. Nuh dan para tetua menginstruksikannya untuk menyelidiki berbagai kota di negara itu sebelum mengirimnya kembali ke rumahnya, tetapi ekspresi mereka menjadi dingin ketika dia menghilang. Apakah menurutmu mereka telah memahami identitasnya? Flying Demon tiba-tiba bertanya. Kami semua terlindungi, dan pertukaran itu hanya berlangsung beberapa detik. Setan mimpi berkata. Tapi aku tidak yakin tentang itu. Itu akan menjadi kata-kata HIV yang bertentangan dengan kata-kata seorang royal, jawab Nuh. Saya sebenarnya khawatir tentang kerahasiaan dimensi yang terpisah. Iblis melirik Nuh, tetapi mereka dengan cepat memahami kekhawatirannya. Dimensi terpisah adalah ciptaan arsitek ilahi, tetapi itu masih merupakan sesuatu yang heroik. Sebagian besar organisasi bahkan tidak memiliki sarana untuk mempelajarinya, apalagi menemukannya. Namun, 3 petinggi keluarga kerajaan telah melihat mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Arai di dunia luar juga telah dihancurkan, yang merupakan fitur yang pasti menarik untuk dipelajari oleh keluarga Elbas. Ada perbedaan besar antara memperhatikan sesuatu yang tidak Anda ketahui keberadaannya dan mencari sesuatu yang tidak dapat Anda rasakan. Royals tidak tahu bagaimana penyerbu dapat menyerang tanpa meninggalkan jejak, tetapi mereka dapat mengecilkan kemungkinan setelah menyaksikan pelarian mereka. Juga, penjajah memiliki akses ke mantra kuasi peringkat 6. Penguasa negara besar tidak bisa mengabaikan ancaman seperti itu lagi, dan mereka harus memulai penyelidikan menyeluruh secepat mungkin. Berbagai macam studi Royals akan memfokuskan matriks teleportasi dan pada akhirnya akan mengarah pada kesimpulan bahwa hanya dimensi terpisah yang dapat bertindak seperti itu. Adapun seberapa dekat dengan kebenaran penyelidikan itu akan membawa mereka, Nuh dan para tetua hanya bisa membuat anggapan.
Kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk menghancurkan dimensi dalam kemungkinan terburuk, kata Noah mengakhiri diskusi itu. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan tanpa informasi, dan Hiv belum memberi mereka arahan. Mereka hanya bisa kembali ke gua mereka dan menunggu situasi berkembang. Tidak butuh waktu lama sebelum sesuatu yang penting terjadi tepat setelah acara dengan Royal Academy. Para pembudidaya berambut perak dari keluarga Elbaz terbang menuju markas dua negara besar lainnya dan Hiv sambil membawa surat emas di tangan mereka. Dua dari mereka pergi ke kekaisaran, dua menemui dewan, dan salah satu dari mereka mencapai hutan White Woods. Para pengawas, sesepuh Hiv peringkat 5, dan petinggi dewan mencegat mereka. Tetapi para pembudidaya berambut perak hanya tertarik untuk mengirimkan surat. Masing-masing dari pasukan merasa sangat terkejut ketika melihat kata-kata undangan kerajaan tertulis di bagian depan lembaran emas itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 717 pertemuan. Huruf emas memancarkan aura lembut yang melampaui kekuatan pembudidaya peringkat 5. Kekuatan negara lain tidak begitu mudah mempercayai para pembudidaya yang berambut perak itu. Tetapi pembangkitan tenaga listrik mereka segera campur tangan ketika mereka merasakan jejak Raja Elbaz dalam surat-surat itu. Chasing Demon, Great Elder Diana, dan God's Left Hand muncul di area masing-masing dan merebut seperlipat dari tangan Royals. Yang mengejutkan mereka, aura Raja Elbaz keluar dari setiap kata yang tertulis di lembaran itu. Pembangkit tenaga listrik dapat mendengar pembudidaya peringkat 6 dari negara Utara berbicara di benak mereka saat mereka melihat-lihat isi surat-surat itu. Ekspresi mereka tetap tegas pada bagian pertama dari pidatonya, tetapi keseriusan mereka hanya bisa runtuh ketika mereka mendengar rencana itu. Para kultivator berambut perak telah pergi saat tatapan pembangkit tenaga listrik meninggalkan spray, tetapi mereka tidak pernah tertarik pada kultivator peringkat 5 itu sejak awal. Sebaliknya, masalah yang diumumkan oleh Raja Elbaz sangat menarik sehingga mereka langsung kembali ke area latihan mereka untuk merusak situasinya. Tentu saja. Tangan kiri dewa menyampaikan pesan itu kepada atasannya sebelum membicarakan isi surat itu dengan mereka. Kebingungan menyebar di antara pembudidaya peringkat 5 yang telah menyaksikan tempat itu. Tetapi mereka hanya bisa menunggu pemimpin mereka memberitahu mereka pada saat itu. Mereka telah merasakan aura yang melampaui kekuatan mereka. Tenaga pembangkit tenaga listrik mereka membuka surat-surat itu, jadi mereka tahu bahwa masalah itu bukan milik mereka. Nuh dan Iblis telah menghabiskan waktu selama peristiwa itu di gua mereka di dalam dimensi terpisah. Mereka masih belum jelas tentang langkah selanjutnya, dan Hiv terlambat menyarankan strategi yang berbeda. Mereka bertiga menerima pesan ambigu dari Penatua Julia, yang secara singkat menjelaskan apa yang terjadi di atas hutan White Woods. Trio itu hanya bisa merasa terkejut ketika mereka mengetahui hal itu, terutama karena para pembudidaya berambut perak yang sama itu muncul untuk menghentikan serangan mereka di akademi. Keluarga Elbaz mengungkapkan aset tersembunyinya, tetapi hanya pembangkit tenaga listrik dari negara-negara besar yang dapat mengetahui lebih banyak tentang situasi tersebut. Aset heroik dari setiap kekuatan besar dengan penuh semangat menunggu pemimpin mereka mengungkapkan sesuatu, tetapi tidak ada yang terjadi bahkan setelah berminggu-minggu berlalu. Namun, sebuah pesan segera menyebar melalui buku catatan berisi aset heroik dari ketiga kekuatan tersebut. 4 bulan dari sekarang, berkumpullah di pantai selatan benua lama. Suara Chasing Demon bergema di benak Nuh ketika dia mendengarkan pesannya. Nuh dengan cepat menghubungi iblis yang bersamanya di dimensi, tetapi mereka juga tidak tahu apa-apa.
Mereka khawatir bahwa pertemuan dadakan itu adalah akibat dari penggerebekan mereka, tetapi Penatua Julia segera mengirimkan pesan lain yang meyakinkan mereka. Jadi, ini tidak terbatas pada HIV. Dreaming Demon berkata sambil menyesap dari cangkirnya. Mengapa pembudidaya peringkat 4 terlibat dalam hal-hal yang menyangkut keberadaan di puncak peringkat heroik? Nuh bertanya sambil menikmati anggur yang diambil di Istana Fana. Aku tidak tahu. Setan terbang menjawab. Keluarga Elbas menyembunyikan terlalu banyak sehingga kami tidak bisa memahami rencana mereka. Mereka bertiga telah berkumpul di Gua Nuh untuk membahas pesan Penatua Julia, dan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Perintah tiba-tiba dari Chasing Demon akhirnya membuat mereka memutuskan untuk mengakhiri penggerebekan karena sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga Elbas. Juga, pertemuan itu di negara Utra, yang berarti akan ada lebih banyak royals di dalam perbatasannya mulai sekarang. Namun, mereka telah mengambil kesempatan itu untuk menikmati istirahat dari kultivasi mereka. Tahun-tahun terakhir itu tegang, dan kekalahan sebelumnya masih membebani pikiran mereka. Penyebabnya tidak memiliki peluang. Flying Demon berkata sambil mengisi ulang cangkirnya. Jubah emas itu memiliki setidaknya 3 pembudidaya peringkat 5 puncak. Para bangsawan akan kalah bahkan jika Raja Elbas tidak ada. Ini tentang destabilisasi, jawab Noah. Nusantara dulunya sama, dan sekarang HIV berjuang untuk menyamai negara-negara besar. Bahkan butiran pasir menumpuk membentuk gunung. Iblis memperhatikan dari kata-katanya bahwa suasana hati Nuh tidak biasa. Dia biasanya membalas dengan kata-kata tajam yang memancarkan aura destruktif, tetapi pikirannya sepertinya berada di tempat lain pada saat itu. Mereka tidak mungkin mengetahuinya, tetapi Nuh menggunakan seluruh fokusnya untuk mengeksplorasi aspek individualitasnya yang berkaitan dengan kemampuannya untuk mencipta. Perubahan fokus yang tiba-tiba seperti itu pasti mengubah auranya, tetapi Nuh perlu menggali lebih dalam kebagian-bagian dirinya untuk melengkapi pemahamannya. Kehancurannya menjadi lengkap ketika dia memutuskan untuk membunuh William untuk memutuskan belenggu, tetapi dia perlu menjelajahi bagian dirinya yang sama sekali berbeda pada saat itu. Ciptaannya selalu berada di balik kehancurannya dalam hal wawasan. Namun, Nuh membutuhkannya untuk melangkah ke tahap selanjutnya dari para pembudidaya heroik. Iblis tidak memahami pola pikirnya dan berpikir bahwa suasana hatinya terkait dengan balas dendamnya. Keluarga Elbas telah memutuskan untuk menggunakan bagian selatan negara sebagai titik pertemuan, dan daerah itu telah menyaksikan balas dendam Nuh beberapa tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa kuat pola pikirnya, memenuhi kebenciannya setelah 40 tahun pasti akan mempengaruhinya. Apakah kamu merasakannya? Setan terbang bertanya. Apakah kekosongan memakanmu dari dalam? Alis Nuh terangkat ketika dia mendengar pertanyaan itu, tetapi dia segera menunjukkan sedikit senyum ketika dia mengerti apa yang dimaksud iblis. Ambisi saya tidak terbatas, dan tidak ada kekosongan yang tidak dapat diisi, jawab Noah. Begitu juga kemarahan kami terhadap Ravaging Demon. Setan mimpi berkata, sayang sekali kita tidak akan melihatnya di pertemuan itu. Nuh tahu bahwa Penatua Julia telah memberitahu para penatua untuk tidak mengikuti pertemuan di negara Utra. Satu-satunya orang di luar sarang yang telah melihat kedua iblis itu adalah Druh, dan posisinya tidak terlalu tinggi. The Hive yakin bahwa negara-negara besar tidak menyadari kedatangan 2 pembudidaya peringkat 5 baru, dan ingin tetap seperti itu. Juga, pertemuan tersebut terutama melibatkan pembangkit tenaga listrik dari tanah Fana.
Mengumpulkan aset heroik di satu area hanyalah unjuk kekuatan yang tidak akan gagal dilakukan oleh negara lain. Nuh tahu bahwa dia harus berpartisipasi karena posisinya terlalu penting di dalam HIV, tetapi ada beberapa kekhawatiran di dalam dirinya. Ada kemungkinan bahwa para pembudidaya berambut perak telah memperhatikan tingkat pusat kekuatannya ketika mereka menghentikan serangan itu. Nuh pada dasarnya adalah satu-satunya penyihir peringkat 5 dengan dantian peringkat 4 di tanah fana, jadi menghubungkannya dengan penyerang rahasia tidak akan memakan banyak waktu pada saat itu. Yah, para tetua hanya akan menjaminku. Nuh berpikir ketika dia meletakkan masalah itu di belakang pikirannya. Sebaliknya, aku harus fokus membuat rune baru sebelum pertemuan. Kelahiran Pedang Iblis bab 718 pintu. 4 bulan berlalu dengan cepat, dan tanah fana menyaksikan peristiwa luar biasa pada periode itu, yang pasti akan tertulis dalam catatan sejarah. Sosok yang terbang memenuhi langit di atas benua lama dan baru, membentuk kelompok kultivator heroik yang kuat yang bergerak menuju bangsa Utra. Pilihan Raja Elbas untuk mengatur pertemuan 4 bulan setelah mengirimkan surat emas tidaklah sembarangan. Aset heroik negara-negara besar dan HIV membutuhkan waktu untuk mengatur dan bergerak menuju negara yang jauh itu. Adapun mengapa pembangkit tenaga listrik memutuskan untuk menerima undangan Raja Elbas, itu adalah sesuatu yang masih diabaikan oleh semua pembudidaya heroik. Langit di atas pantai selatan benua lama menjadi ramai di pagi hari setelah 4 bulan persiapan. Sekelompok pembudidaya heroik menduduki daerah yang telah menyaksikan kehancuran keluarga Balvan beberapa tahun lalu. Nuh dan sederet tetua dari HIV berdiri di sisi barat wilayah itu. Mereka memasang ekspresi tegas ketika mereka melihat bahwa negara-negara lain telah memobilisasi lebih banyak aset. Namun, mereka juga percaya diri karena pemimpin mereka berdiri dengan bangga di depan mereka. Pasukan penjajahan perbatasan-perbatasan timur wilayah itu. Nuh tidak mengenali pembudidaya dalam kelompok itu, tetapi 2 keberadaan peringkat 6 yang memimpin pasukan itu sudah cukup untuk membuat pemikiran untuk memindai mereka. Pasukan dari Dewan Perbatasan-Perbatasan Utara, dan Penatua Diana memimpin mereka. Sebagian besar pembudidaya heroik berkumpul di sana mengawasi kekuatan keluarga Elbas yang diam-diam melayang di atas perbatasan selatan wilayah itu. Namun, ada beberapa kesulitan. Nuh merasakan beberapa tatapan datang ke arahnya, serta beberapa menunjuk ke arah Chasing Demon. Ada kultivator peringkat 5 puncak di antara pasukan dewan yang menatap Patriark HIV dengan senyum percaya diri. Dia tinggi, cukup kekar, dan memiliki rambut merah panjang yang tergerai di belakang punggungnya. Penatua tidak memiliki janggut, dan fitur wajahnya kasar. Namun, kacamatanya yang gelap memancarkan pancaran yang kuat saat dia menatap Chasing Demon dari kejauhan. Nuh merasakan aura patriarknya berkedip sewaktu-waktu sebelum kembali ke keadaan alami yang padat. Dia adalah iblis yang merusak, Nuh mengerti ketika dia memperhatikan detail itu. Namun fokusnya tidak bisa tertuju padanya karena ada serangkaian tatapan padanya juga. Banyak pembudidaya heroik telah merasakan tingkat pusat kekuatannya. Mereka memusatkan perhatian mereka pada monster yang telah menjadi penyihir peringkat 5 sebelum mencapai peringkat ke-5 dantian. Kesadaran akan keberadaan itu mengirimkan pesan diam yang selanjutnya mengalihkan perhatian banyak pasukan padanya. Namun, kehadiran Chasing Demon menghalangi mereka menggunakan pikiran mereka untuk menyelidiki Pangeran Iblis. Nuh memutuskan untuk mengabaikan perhatian itu dan fokus pada alasan sebenarnya di balik kehadiran mereka di sana.
Kelompok dari keluarga Elbaz penuh sesak, dan memiliki jumlah pembudidaya heroik tertinggi di daerah itu. Nuh melihat 3 pembudidaya berambut perak yang sama yang muncul di atas akademi, mengawasinya dengan ekspresi tersenyum, tetapi matanya yang dingin dan seperti reptil tidak menunjukkan kecemasan. Sebaliknya, dia lebih tertarik pada pasukan lain dalam kelompok itu. Ada 2 pembudidaya berambut perak yang memimpin pasukan itu, tetapi Nuh mengabaikan mereka untuk fokus pada entitas di belakang mereka. Cecil dan Thaddeus menatapnya dengan ekspresi jelek. Mereka menangani aspek rahasia keluarga kerajaan dan mendukung keluarga Balvan adalah keputusan mereka. Melihat bagaimana dia terus tumbuh sambil juga menghancurkan semua yang mereka bangun melahirkan kemarahan dan kebencian yang hebat di benak mereka. Tetapi emosi yang terpancar dari aura mereka tidak mengganggu Nuh. Dia bahkan tidak menghabiskan sedetik pun pada sosok mereka. Matanya memiliki target yang berbeda. Seorang wanita dengan rambut perak liar berada di belakang kelompok kerajaan, dan pupil matanya bergetar ketika sosok Nuh memasuki penglihatannya. Sudah terlalu banyak, Nuh berpikir begitu dia menemukan June. Instingnya meledak pada saat itu dan menyatu dengan emosinya ketika mencapai pikirannya. Kata-kata manusia tidak bisa menggambarkan intensitas sensasi yang memenuhi tubuhnya. Nuh merasa perlu untuk terbang melewati kerumunan entitas yang kuat dan membawa kekasihnya pergi bersamanya. Dia merasakan keinginan yang dalam untuk kulitnya yang lembut, dan untuk sensasi yang diciptakan oleh sentuhannya di dalam dirinya. Naluri posesif dari binatang ajaib telah berubah menjadi hasrat kuat yang bahkan melampaui rasa lapar yang menyertai setiap napasnya. Keinginannya untuk menahan June tidak hanya berasal dari satu aspek garis keturunannya, yang membuat sensasi itu jauh lebih menonjol daripada perasaannya yang lain. Aku merindukan aromanya bahkan jika tubuhku membencinya. Nuh berpikir sambil menekan desakannya. Aku perlu mencari cara untuk lebih sering bertemu dengannya. Tatapan mereka hanya bertemu sesaat. Tapi keduanya memaksakan diri untuk mengalihkan pandangan mereka agar tidak meninggalkan petunjuk tentang hubungan mereka. Beruntung bagi mereka, keberadaan yang menyelenggarakan acara itu muncul di atas 4 kelompok dan memberi mereka hal lain untuk difokuskan. Saya melihat bahwa semua orang ada di sini. Raja Elbaz berbicara saat dia turun dari langit untuk bergabung dengan kelompok keluarganya. 3 pilar besar melayang di belakangnya. Ukurannya mirip dengan struktur di benua baru yang digunakan untuk membuat area yang dapat dihuni, tetapi bentuk dan prasasti di permukaannya sama sekali berbeda. Para pembudidaya heroik dari berbagai kelompok harus fokus untuk menahan kata-kata Raja Elbaz, tetapi pembangkit tenaga listrik mereka mengungkapkan keraguan mereka begitu mereka melihatnya. Cukup dengan misterinya, kata mengejar iblis. Beri aku satu alasan bagus mengapa aku tidak boleh menggunakan kesempatan ini untuk membunuh pengkhianat itu. Penatua Diana mendengus dan menjawab. Sombong tapi benar. Bicaralah, Raja Elbaz. Tangan kanan dewa menunjukkan minat pada pilar, dan tangan kiri dewa membatasi dirinya untuk menekan pemimpin kerajaan untuk menjelaskan isi dari huruf emas. Raja Elbaz menunjukkan senyum angkuh pada keinginan mereka dan menggunakan energi mentalnya untuk meletakkan pilar di tanah. Dia menempatkan 2 di antaranya secara vertikal, dan dia menempatkan yang ketiga secara horizontal di atasnya. Prasasti di permukaan bangunan tersebut bersinar ketika Raja Elbaz membuat semacam pintu raksasa tepat di tengah wilayah selatan bangsa Utra. Kemudian, dia berbalik ke arah 3 kekuatan dan berbicara sambil membuat gerakan mencolok. Sebagian besar dari Anda tidak menyadari hal ini,
tetapi ada banyak tanah fana di dunia. Kelahiran pedang iblis bab 719 Elbas. Kata-kata Raja Elbas mengejutkan sebagian besar pembudidaya di tempat itu dan memikat beberapa dari mereka yang menyadari keberadaan banyak tanah fana. Pembangkit tenaga listrik tidak mengungkapkan emosi apapun, tetapi beberapa kultivator peringkat 5 tidak dapat menghentikan perubahan ekspresi mereka. Sisanya sebagian besar bingung. Bahkan pembudidaya manusia tahu bahwa ada pesawat yang lebih tinggi karena jatuhnya bagian tanah abadi. Padahal, keberadaan alam rendah lainnya membuka banyak kemungkinan dan bisa memperluas pola pikir seseorang. Raja Elbas tidak menunggu semua orang memahami kata-katanya dan terus berbicara. Sepotong tanah abadi telah membawa manfaat luar biasa, serta mengancam makhluk hidup. Tetap saja, apa yang akan terjadi jika kita melawan eksistensi di level kita? Kain dari 3 pilar mulai menyatu saat prasasti di permukaannya terus bersinar. Udara di sekitar pintu besar itu bengkok dan retakan di bawah kekuatan energi yang dilepaskan oleh lingkaran cahaya mereka yang menyilaukan. Prasasti-prasasti itu juga tersebar di medan di sekitar struktur, dan membentuk pola yang rumit di antara 3 tiang cahaya. Garis-garis itu menciptakan formasi di tanah yang dikelilingi rune besar dan kompleks. Medan mulai berantakan saat formasi mulai menyerap nafas yang terkandung di dalamnya, tetapi 5 pembudidaya berambut perak segera melemparkan kredit dalam jumlah besar. Inti prasasti berhenti menggunakan tanah sebagai bahan bakar saat kristal mengenai permukaannya, dan garis yang bersinar menyebar lebih jauh pada titik itu. Formasi tersebut menyebar hingga mencapai kota Mossgrove yang ditinggalkan, dan formasi tersebut hanya menghindarinya karena terus menutupi seluruh wilayah. Kultivator berambut perak terus melemparkan kredit di tengah garis yang bersinar agar tetap aktif, tetapi prasasti menjadi stabil setelah mencapai lebar tertentu. Apapun strukturnya, sekarang siap untuk berfungsi. Raja Elbas mengambil sesuatu dari cincin luar angkasanya pada saat itu dan mengangkatnya ke udara sehingga semua orang bisa melihat benda itu di genggamannya. Para pembudidaya di tempat kejadian segera dapat mengenali bunga hitam peringkat 6 yang telah menyebabkan keributan besar beberapa tahun yang lalu. Ruang bukanlah elemen yang bisa dimiliki makhluk hidup. Raja Elbas berbicara kepada orang banyak. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh manusia melalui alat yang tepat. Serangkaian rune muncul di kelopak hitam saat nafas padatnya mengalir di dalam bunga. Raja Elbas menunggu tanaman ajaib yang dimodifikasi siap sebelum melemparkannya ke tengah pintu. Bunga melepaskan kekuatannya ketika bersentuhan dengan garis bersinar di dalam pintu, dan suara aneh bergema di udara di sekitarnya saat kelopak menjadi debu. Getaran keras mengikuti suara itu, dan retakan vertikal muncul di tengah pilar yang sekarang menyatu. Retakan itu menyebar hingga menghubungkan bagian atas pintu dengan tanah. Para pembudidaya di daerah itu hanya bisa melihat kegelapan di dalam celah itu, tetapi energi aneh segera merembes keluar dari kegelapan itu. Terengah-engah kaget dan teriakan kagum bergema di daerah itu ketika para pembudidaya dari 3 kekuatan memahami bahwa energi itu sebenarnya adalah nafas. Garis keturunan Elbas akan memberikan akses ke dunia fana yang berbeda ke dunia ini. Teriak Raja Elbas saat harga dirinya menyebar di lingkungan. Semoga namaku tak terhapuskan. Intensitas aura Raja Elbas meningkat saat keheranan para pembudidaya lain di tempat kejadian mencapai dirinya. Fenomena itu tidak terbatas padanya karena bahkan Royals berambut perak melihat kekuatan individualitas mereka meningkat.
Kecuali pembangkit tenaga listrik, tidak banyak keberadaan di sana yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Hanya anggota lain dari keluarga Elbaz. Beberapa tentara berpangkat tinggi di pihak kekaisaran, dan Nuh yang dapat menghubungkan peristiwa itu dengan individualitas yang aneh dari penguasa bangsa Utra. Dia adalah bahan bakar kemampuannya. Dan dia baru saja mencapai sesuatu yang luar biasa. Nuh berpikir ketika dia menggunakan pikirannya yang kuat untuk mengawasi keberadaan peringkat 6 yang dimahkotai. Dia tahu bahwa keberadaan yang begitu kuat tidak membuka jalan ke dunia fana lainnya untuk memberi manfaat bagi dunianya. Kesombongan Raja Elbaz membuatnya berjuang untuk pesawat yang lebih tinggi, tetapi dia perlu meningkatkan garis keturunannya untuk maju. Peningkatan yang dia cari tidak mirip dengan teknik Nuh dan Sekte Iblis bertahan, tetapi merupakan prestasi yang tepat yang harus meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Keturunan yang paling dekat dengannya juga terpengaruh oleh prestasi itu karena mereka layak menyandang nama Elbaz. Para pembudidaya peringkat 6 di sekitarnya merasakan dorongan untuk menghentikan proses yang jelas menguntungkan saingan mereka, tetapi pintu yang menuju ke seluruh dunia terlalu menarik. Berapa banyak kekayaan yang tersembunyi di dalam tanah fana itu? Berapa banyak sumber daya berharga yang dapat ditemukan di sana? Dan, yang terpenting, apakah akan ada musuh yang kuat di sana? Elemen gabungan kita telah melahirkan tanaman ajaib yang mampu memanfaatkan ruang. Aku telah merekayasa balik proses itu dan mereproduksinya dalam bentuk portal, kata Raja Elbaz sambil mengalihkan pandangannya di antara keberadaan peringkat 6. Portal membutuhkan kita berlima untuk bekerja, dan aku tidak dapat mempengaruhi fungsinya sendirian. Raja Elbaz melanjutkan sebelum mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita memiliki kesepakatan? Surat-surat emas itu hanya mengungkapkan rencana kerajaan, tetapi tidak menyebutkan detailnya. Juga, itu tidak mencakup kesepakatan akhir yang harus disegel setelah portal dibuka. Pusat kekuatan negara lain hanya tahu bahwa Raja Elbaz mengundang mereka ke pembukaan dunia baru. Kekaisaran akan bergabung dengan keluargamu dalam pencarianmu, kata tangan kanan dewa segera setelah pemimpin bangsa Utra selesai berbicara. Nuh mau tidak mau melirik dua peringkat 6 keberadaan kekaisaran sebelum menekan pikirannya. Dia tahu beberapa perbuatan dewa di balik organisasi mereka, tetapi levelnya tidak memungkinkan dia untuk memahami niatnya sepenuhnya. Makhluk ilahi memiliki pola pikir yang tidak dapat dipahami oleh manusia, dan Nuh tidak ingin menyelidiki keberadaan yang begitu kuat dengan levelnya saat ini. Namun, dia mengetahui situasi politik benua baru dan lama terlalu baik untuk gagal memprediksi reaksi dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Dewan akan menjelajahi dunia baru bersamamu. Penatua Agung Diana berkata tidak lama setelah itu. Chasing Demon ragu-ragu selama beberapa detik pada saat itu. Situasi HIV berbeda dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Itu akan lebih menguntungkan dari periode damai yang panjang daripada dari perang lain. Namun, itu tidak bisa membiarkan organisasi musuh mendapatkan sumber pendapatan baru, dan Chasing Demon akan dipaksa untuk menyediakan energinya. The Hive akan bergabung. Dia berkata pada akhirnya, dan pembangkit tenaga listrik berkumpul di tengah area untuk menentukan ketentuan kesepakatan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 720 tim. Pembangkit tenaga berbicara melalui kesadaran mereka saat mereka berkumpul di pusat wilayah. Para pembudidaya di sekitar mereka tidak dapat mendengar diskusi mental mereka, tetapi semua orang dapat menebak topik pembicaraan mereka. Ada portal ke dunia lain tepat di depan mata mereka.
Siapapun dapat memahami bahwa harus ada semacam kesepakatan sebelum melakukan invasi semacam itu. Di mana ada Brad, di situ ada makhluk ajaib. Nuh berpikir pada saat-saat itu. Masalahnya adalah apakah akan ada pembudidaya. Pengetahuan Nuh tentang surga dan bumi mencakup topik-topik yang tidak dapat dipelajari oleh kebanyakan pembudidaya. Earth telah berbicara kepadanya ketika dia menjadi penyihir peringkat 4, dan dia adalah seorang bibrida. Sudut pandangnya sangat berbeda dari manusia lain, dan dia bisa merasakan detail yang tidak mungkin didapatkan oleh pembudidaya lain. Dia sudah lama curiga bahwa binatang ajaib itu adalah semacam musuh alami dunia. Mereka adalah makhluk yang tampaknya diperlukan untuk wilayah langit dan bumi. Tanah fana lainnya memiliki nafas, jadi harus ada makhluk semacam itu. Aku harus pergi ke sana. Nuh berpikir setelah mengevaluasi kemungkinannya. Dia memperdalam pemahaman tentang ciptaannya, dan memiliki akses ke dunia yang sama sekali baru dapat sangat bermanfaat bagi aspek individualitasnya. Tujuannya masih untuk memalsukan elemen kegelapan yang hanya miliknya dan menggunakannya sebagai dasar keberadaannya. Melarikan diri dari kendali langit dan bumi tampaknya merupakan jalan alami yang harus ditempuh oleh setiap kultivator saat mereka berjuang menuju ketuhanan. Namun, perjalanannya semakin menyimpang dari rute tipikal yang dilalui oleh entitas yang kuat. Pikirannya berasal dari dunia lain, dan tubuhnya adalah kekejian yang lahir dari perpaduan dengan makhluk yang memakan energi dunia. Sebaliknya, dantiannya tidak memiliki jejak kehendak surga dan bumi di kainnya, tetapi masih mengandung energi yang tidak dia ciptakan. Aku perlu memutuskan ikatanku dengan nafas jika aku ingin semua pusat kekuatanku menjadi mandiri. Nuh menyimpulkan dalam benaknya. Hanya entitas yang benar-benar terpisah yang dapat menandingi jalur langit dan bumi. Pembangkit tenaga listrik berpisah setelah beberapa waktu dan kembali ke kelompok masing-masing. Chasing Demon memerintahkan untuk membangun beberapa bangunan yang layak menampung para pembudidaya heroik di perbatasan barat wilayah itu ketika dia mencapai bawahannya. Dia tidak banyak menjelaskan, tapi sepertinya portal itu sudah membutuhkan energinya untuk tetap aktif. Hal yang sama berlaku untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, yang akan dipaksa untuk tetap berada di wilayah itu setelah celahnya terbuka. Perlu beberapa waktu sebelum jalan itu menjadi cukup stabil untuk menahan kekuatan kita. Kata mengejar iblis. Tapi pembudidaya manusia terlalu lemah untuk bertahan dalam perjalanan ke sisi lain. Kata-katanya mengisyaratkan bahwa seseorang antara peringkat keempat dan kelima harus berada di tim eksplorasi pertama, tetapi tampaknya ada lebih banyak masalah yang terkait dengan tugas itu. Dewa Kekaisaran tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini, jadi kami tidak memiliki sumpah yang dapat mengikat kami peringkat 6 keberadaan. Mengejar iblis menambahkan, dan menggunakan sumpah peringkat 5 untuk mengendalikan semua aset heroik di dunia adalah pemborosan. Para tetua mengungkapkan kebingungan dan kekhawatiran ketika mereka mendengar itu. Invasi hanya dapat berhasil jika aset keempat kekuatan bekerja sama. Tetapi itu tidak akan mungkin terjadi tanpa sumpah. Mereka harus saling percaya saat menjelajahi dunia baru. Tetapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kekaisaran sebagian besar netral dalam hal-hal yang melibatkan keseluruhan tanah fana, tetapi keluarga Elbas dan Dewan berbeda. Nuh dan Royals membawa dendam yang diciptakan selama bertahun-tahun melarikan diri dan skema, dan bangsa Papral adalah rumah dari pengkhianat sekte setan. Bekerja sama tanpa rasa takut akan dampak akhirnya tampaknya tidak mungkin dilakukan bahkan di depan kekayaan yang dimiliki seluruh dunia.
Kami hanya bisa membentuk tim campuran sehingga kami bisa saling mengawasi. Mengejar iblis menyimpulkan, kekuatan pertama yang melukai yang lain akan segera dikepung oleh 3 negara. Mengejar iblis mendekati portal setelah menjelaskan beberapa detail lagi, dan pembudidaya peringkat 6 lainnya melakukan hal yang sama ketika mereka selesai mengatur pasukan mereka. Invasi tidak bisa dimulai secepat ini. Setiap negara perlu mengurus banyak hal sebelum mengalihkan sebagian besar aset heroiknya dalam misi yang begitu mengundang. HIV tidak terkecuali. Sebenarnya, bahkan ada lebih banyak urusan yang harus diatur sebelum melepaskan pasukannya. Berbeda dari organisasi lain, HIV masih cukup muda, dan berada tepat di tengah pertumbuhannya. Melanjutkan tren positif itu akan menjadi pilihan terbaik jika peristiwa yang begitu menakjubkan tidak terjadi. Apalagi sekarang 37 telah mulai mengadakan kelas prasasti. Namun, Chasing Demon tidak bisa membiarkan negara lain sendirian di dunia baru. Lagi pula, dia tidak melakukan itu ketika sampai pada bagian tanah abadi, dan situasinya sangat mirip. Satu-satunya perbedaan adalah musuh yang harus mereka hadapi. Kedua tanah fana akan memiliki tingkat yang sama dalam hal kekuatan. Tetapi dunia Nuh baru saja meningkatkan jumlah pembudidaya secara signifikan karena jatuhnya benua baru. Secara umum, populasi pembudidaya sudah mulai menurun jika sebidang tanah abadi tidak mengalihkan 4 kekuatan dari konflik di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa dunia Nuh sudah berada di atas level rata-rata pesawat yang lebih rendah, dan bahkan terus meningkat. Rune keduaku selesai. Dan pada akhirnya akan menjadi bahan inti untuk metode penempaan elemental. Nuh berpikir ketika dia melihat para tetua di sekitarnya bubar untuk melakukan tugas yang diberikan oleh tetua Julia. Dia tidak memberikan perintah apapun kepada Noah. Dia tahu bahwa dia baru saja melewati 2 terobosan penting, jadi dia ingin meninggalkannya sendirian sebisa mungkin. Namun, dia tidak berharap dia menjadi orang yang mendekatinya untuk mendiskusikan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelatihannya. Penatua Julia, kata Noah ketika dia mencapainya. Ketika tim sudah diputuskan, cobalah untuk membuat saya dan June berada di grup yang sama. Mata sesepuh merasa terkejut, tapi sedikit senyum muncul di wajahnya saat dia menanyainya. Bukankah itu berbahaya? Kamu akan memiliki banyak mata untukmu. Apa gunanya menjadi lebih kuat jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan? Kata Nuh. Ada kesempatan untuk bersamanya, dan aku tidak akan membiarkannya pergi. Tekad Nuh tidak luput dari pandangan Penatua Julia, tetapi dia mengikuti kata-katanya dengan pertanyaan yang tidak dia duga. Benar? Menurutmu apa yang akan terjadi pada para bangsawan?